Saya mulai ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai beberapa analisis korelasi yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama di sini ya, yaitu metode pertama namanya korelasi product moment atau person, yang kedua korelasi Ransperman, yang ketiga korelasi data kualitatif. Jadi ketiga metode ini yang kita gunakan untuk mencari nilai korelasi. Tapi untuk pertemuan kali ini saya fokus hanya ke yang pertama ya, yaitu korelasi product moment atau person. Jadi yang kedua ini nanti kalian bisa pelajari secara mandiri. Nah, saya langsung ke bagian pertama saja, yaitu korelasi product moment atau person. Nah, apa konsep dasarnya? Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Jadi ini ada rumusnya ya. Jadi rumus dari korelasi product moment. Jadi ini rumusnya, kalian bisa lihat. N ini adalah banyaknya sampel. Nah, ini sigma SIYI, artinya jumlah total dari perkalian antara variabel pertama yang biasa disimbolkan dengan X, variabel kedua yang biasa disimbolkan dengan Y. Nah, begitupun dengan seterusnya. Nah, untuk konsep dasarnya, korelasi product moment atau person itu punya syarat skala ya, skala datanya, yaitu skala data variabelnya itu harus berskala interval dan rasio. Dalam hal ini, datanya itu harus bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu artinya numerik ya, atau datanya berwujud angka. Nah ini, jadi itu syaratnya. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Nah, saya kasih contoh soal supaya lebih mudah memahaminya. Oke, misalkan ada contoh soal seperti ini. Nah, kita mau mencari nilai korelasinya ya. Nah, misalnya ada dua variabel. Variabel pertama namanya banyaknya jam belajar. Variabel kedua namanya nilai UAS. Nah, ada 10 mahasiswa, saya ambil datanya. Nah, ini datanya saya sudah ambil, saya kumpulkan. Nah, saya mau mencari nilai korelasinya ini. Kira-kira kedua variabel ini, apakah hubungannya atau korelasinya sangat kuat, sedang, atau lemah. Jadi, nanti kita menghitungnya menggunakan rumus yang tadi. Jadi ini adalah apa namanya variabelnya ya. Nah, inilah anggap mahasiswa pertama nilai UASnya 10, banyaknya jam belajar misalkan dalam sepekan itu 2 kali. Nah, sampai seterusnya. Nah, untuk memudahkan kita menghitungnya, nah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus dulu bikin tabel ya. Jadi tabel ini gunanya untuk mempermudah atau memudahkan kita dalam menganalisis data. Dan nantinya data-data ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Nah, ini ada nama tabelnya ya. Jadi ini adalah variabel-variabel yang ada dalam rumus korelasi product moment atau person. Nah, ini SI yang saya simbolkan sebagai variabel pertama, yaitu dalam kolom pertama ini adalah nama variabelnya itu banyaknya jam belajar. Nah, untuk variabel kedua, kolomnya ini itu adalah nilai UASnya. Nah, inilah yang akan kita cari nilai korelasinya. Nah, setelah itu, nah ini yang kita cari. SI pangkat 2. Dari mana ini SI pangkat 2? Dari sini ya. SI di pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 sama halnya 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau YI pangkat 2 berarti 100, 10 di pangkat 2 berarti 10 kali 10, 100. Nah, kalau ini SY berarti S dikali Y sama halnya 2 dikali 10 sama dengan 20. Begitupun baris selanjutnya ya, sama caranya untuk mencari nilai-nilai yang tadi. Nah, nanti kalau sudah semua dihitung, sudah semua dianalisis, nah kita menjumlahkan semua total data-data yang ada pada kolom pertama, kolom kedua, sampai kolom kelima. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, nah itulah yang hasilnya nanti kita akan masukkan ke dalam rumus korelasi product moment. Jadi ini rumusnya yang saya sudah masukkan nilainya tadi. 10 ini tadi adalah N-nya ya, sampelnya. Nah, untuk yang ini adalah nilai dari sigma penjumlahan perkalian antara variabel pertama, variabel kedua, atau variabel XI dengan YI. Nah, begitupun dengan seterusnya. Nah, itu ya. Nanti kita masukkan semua datanya. Nanti setelah sudah masuk semua, kita masukkan dalam rumus. Nah, ini nanti kita uraikan, kita hitung.
Nah, setelah kita hitung, kita jabarkan, nanti terakhirnya dapat nilai sebesar 0,981. Nah, apa masuk ini nilai 0,981? Inilah nilai korelasinya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa hubungan variabel atau kedua hubungan variabel banyaknya jam belajar dengan nilai UAS hubungannya sangat kuat atau korelasinya sangat kuat. Kenapa saya katakan dengan demikian? Seperti pelajaran pekan lalu yang saya sudah jelaskan, mengatakan bahwa semakin uh, dekat nilai korelasi mendekati nilai 1 atau mendekati nilai negatif 1, maka hubungannya akan semakin kuat. Begitupun sebaliknya jika kedua variabel nilai korelasinya mendekati nilai 0, maka hubungannya akan semakin lemah. Nah, kalau lihat dari sini, nilai korelasinya mendekati positif 1 ya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa hubungan atau korelasinya sangat kuat. Jadi, bisa kita interpretasikan semakin tinggi banyaknya jam belajar, maka semakin tinggi pula nilai UAS-nya. Seperti itu.